Assalamualaikum guru. Nama saya Dodo, asal Tasik, Jawa Barat. Saya mau bercerita sedikit tentang mendengar pemaparan dari guru. Ya alhamdulillah, semenjak saya mendengar pemaparan dari guru dan mempraktikkan tata cara tafakur sesuai dengan apa yang guru paparkan lewat video itu, alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dan sedikit ada pertanyaan dari saya, apa makna dari nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu guru, menurut arti dari hakikatnya. Dan saya mau bertanya lagi, ilmu apakah yang guru paparkan atau bab-bab apakah yang guru paparkan selama ini, dan dari manakah sanad-sanadnya? Itu aja guru, mohon guru sudi untuk memaparkan, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas pemaparannya dan bimbingannya dari guru, dan mohon maaf sekali saya telah lancang memanggil guru. Salam santun dari saya, semoga guru dan keluarga sehat walafiat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini kita berjumpa lagi di dalam pengajian bersama di channel Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selalu istiqomah menyimak paparan-paparan di dalam channel YouTube Uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari sahabat, apakah hakikatnya peringatan 17 Ramadan, yakni nuzulul Quran? Apa makna hakikatnya? Dan saya juga menyebutkan 17 Ramadan, yakni nuzulul Quran, dengan sebutan Lailatul Mubarakah, malam yang berkah. Jadi ada hubungannya dengan surat Al-Qadr. Jadi pada intinya malam Lailatul Qadar itu selama ini dicari-cari manusia di dalam setiap bulan Ramadan secara zahir, dan di malam hari malamnya zahir. Demi Allah, demi Rasulullah, tak akan kita temukan
hakikat Ramadan dan hakikat Lailatul Qadar yang ada di luar sana, yang ada di luar diri, bukan bulan Ramadan yang ada di luar diri, bukan malamnya malam saat di luarnya diri, keadaan malam itu, bukan itu maksudnya. Karena di malam itu, di bulan itu, bulan suci, yang mana di dalamnya hawa nafsu, iblis dan setan serta dajjal dibelenggu di dalamnya, sehingga tidak bisa menggoda anak cucu Adam. Inilah yang dimaksud bulan suci Ramadan. Bila kita artikan bulan suci Ramadan itu bulan sucinya yang ada di luar diri, yakni di setiap bulan Ramadannya, bulan yang ada di luar diri yang selama ini kita alami, maka kita tak akan sampai kepada kesucian. Bulan suci Ramadan hakikatnya ada di dalam diri. Kita saksikan sendiri selama ini, padahal di dalam bulan suci Ramadan itu terbelenggunya segala kejahatan hawa nafsu, iblis dan setan. Akan tetapi buktinya selama ini kita senantiasa bersekutu dengan mereka, meskipun ada di bulan suci Ramadan secara dohir. Dan demi Allah, tak akan kita dapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia melebihi umur kita, yakni 1000 bulan atau 84 tahun, tak akan kita dapatkan selama kita hanya menunggu malam-malam yang dohir. Bukan malam yang dohir yang dimaksud. Malam yang dohir itu kan penuh dengan kedustaan, penuh dengan kezaliman hati kita kepada Allah, penuh persekutuan hati kepada Allah selama ini. Maka tidak akan mungkin kita bisa menemukan malam Lailatul Mubarakah itu ketika kita sambut malam harinya yang di luar diri. Yang dimaksud Ramadan yang sesuai dengan ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Qadar ini adalah, serta Lailatul Qadar yang dimaksud Allah ini adalah perjalanan hati, bulan sucinya hati, malam Lailatul Qadarnya hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita kaji bersama hakikat makna dari surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam yang dikehendaki. Jadi bukan malamnya hari, ini malamnya hati. Karena Allah itu babakan hati, bukan babakan lahir. Allah tidak memandang rupa dan hartamu, Allah tidak memandang ilmu dan amalmu, Allah tidak memandang
nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah memandang hatimu. Pertuhankan kepada siapa hatimu selama ini. Selama ini di hati kita yang jadi Allah, yang jadi Tuhan kan kita sendiri. Yang selama ini kita mengaku-akui seluruh sifat-sifatnya Allah sebagai sifat diri manusia kita. Coba cek hati kita. Silahkan periksa hati kita. Adakah Tuhan Allah di hatimu? Sementara kita selama ini ngaku-ngaku bertuhankan Allah, tapi Allah ditiadakan, Allah digoibkan di hati kita. Berarti kan yang jadi Tuhan selama ini adalah diri kita sendiri yang mentuhani seluruh kehidupan kita selama ini. Mari kita lanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Selama ini kita hanya menilai bahwa malam itu malamnya Tohir. Selama ini kita buta akan malamnya batin kita sendiri selama ini. Hati kita selama ini buta. Hati kita selama ini keras melebihi kerasnya batu. Kita tidak menyadari bahwa kita syirik kepada Allah. Kita tidak menyadari bahwa kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Mohon perhatikan hati kita. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi yang dimaksud malam, ketika malamnya hatimu dari diri manusiamu di hatimu yang terang benderang, yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berilmu, yang berkehendak dan berdaya upaya serta berikhtiar, yang melihat, yang mendengar dan yang berkata-kata di dalam hatimu sudah Allah yang nyata, maka itulah yang dimaksud malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia daripada seluruh ibadah-ibadah kita sejak detik-detik akil baligh sampai setua ini. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan kan sejatinya, hakikatnya kan bukan ibadah, tapi kemaksiatan. Meskipun terbungkus ibadah dan sholat, tapi hakikatnya di dalamnya mensekutukan Allah. Bagaimana mungkin kita berharap bahwa ibadah-ibadah ini sampai kepada Allah, sementara di hati kita tidak menyembah Allah, melainkan mensekutukan Allah dengan diri manusia kita yang merasa berkuasa atas seluruh sholat dan ibadah kita selama ini. Jadi maknanya ketika bertafakur, berzuhud, ketika malamnya hatimu dari kewujudan diri manusiamu di hatimu yang nyata sudah Allahnya, maka itulah yang dimaksud Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah, malam yang mulia, yang mana di dalamnya lebih mulia dari 1000 bulan. Maknanya lebih mulia daripada umur kehidupan diri manusiamu di hatimu.
Jadi di dalam baiatan ini dibuka semua. Di dalam baiatan nanti ini dibuka semua agar kita mencapai Lailatul Qadar secara hakikiahnya, secara sejatinya, agar terhapus semua segala dosa-dosa kita, dientas dari neraka menuju ke dalam surganya Allah. Semuanya diterangkan di dalam baiatan. Mari kita lanjutkan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ini pada hakikat artinya adalah bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya, bila manusia sudah malam kewujudan, kekuasaan, kehidupan diri manusianya di hatinya, maka Allah lah yang mengatur semua urusannya. Maknanya semuanya adalah af'alullah. Jadi manusianya sudah tak bisa beraf'al lagi di dalamnya. Inilah aplikasi-aplikasi original syariat yang dituntunkan kepada Allah melewati Kanjeng Nabi Muhammad untuk selalu menegakkan tauhid. Di dalam seluruh amalan ibadah dan sholat ditekankan, diwajibkan diawali dengan niat, dan di dalam akhir seluruh niatan ibadah dan sholat kita bertemu dengan lillahi ta'ala, milik Allah. Akan tetapi kita selama ini bagaimana? Selama ini kan kita pura-pura saja lillahi ta'ala, tapi hakikatnya, sejatinya di dalam hati kita beraplikasi linafsi. Ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba, ini wujudku hamba, ini hidupku hamba. Semuanya serba manusia, karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hatinya, akan tetapi yang jadi Tuhan di hatinya adalah hawa nafsunya sendiri. Kita lanjutkan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Maka ketika sudah Allah lah sebagai pengatur semua urusan di hati manusianya, maka sejahteralah manusia itu hingga bertemu dengan Allah. Maksudnya hatinya selalu menyatakan, selalu nyata hayatullah daripada diri manusianya. Maknanya hawa nafsu, iblis dan setan sudah terbelenggu di dalam bulan Ramadan yang suci, yakni sucinya hati dari selain Allah, yakni malamnya hati dari selain makhluk, dari selain Allah. Jadi hatinya malam dari kemanusiaannya. Nyatalah, terang benderanglah hayatullah sebagai Tuhan dan penguasa diri manusianya. Inilah yang dimaksud malam Al-Qadar. Jadi bila ingin mendapatkan malam kemuliaan yang lebih baik dari seumur hidup manusia kita, maka silahkanlah berbaiat.
tapi bukan paksaan. Pada intinya di dalam baiat itu kita menyelam, menyaksikan alam-alam yang katanya gaib di sisi manusia. Alam kematian, alam kubur, siksa kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kemudian, alam hisab, hari akhirat, wassiratal mustaqim, surga dan neraka akan kita saksikan dengan nyata di dalam baiatan itu. Maknanya mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk penjelasan malam 17 Ramadan, yakni Nuzulul Quran atau bisa disebut dengan malam Lailatul Mubarakah. Pertanyaan kedua, dari manakah sanad-sanad apa-apa yang dipaparkan selama ini di dalam channel Uripi Allah? Sudah kami ceritakan di dalam jejak admin pelantara manusia, tapi selama itu tidak memahaminya, meskipun sudah dibaiat ke sana kemari, tidak memahami secara sempurna, karena di dalamnya kebanyakan manusia mengajarkan ketuhanan hanya sanepan-sanepan, kiasan-kiasan saja. Kita disuruh mencari sendiri. Nah, ketika Allah pahamkan pada diri ini, maka admin merasa kasihan terhadap orang-orang para pencari Tuhan yang mana mempelajari ilmu tauhid atau hakikat makrifat penuh lika-liku dan penuh kejelimetan pemahamannya. Jangankan memahaminya, jangankan mengaplikasikannya, memahaminya pun butuh puluhan tahun lamanya, apalagi mengaplikasikannya. Jadi admin setelah dibukakan oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, merasa kasihan kepada saudara-saudaraku seiman, yakni para manusia yang memang benar-benar mencari Tuhannya. Merasa kasihan, jangan sampai mereka bernasib seperti saya selama ini yang melanglang buana kesana kemari mencari guru dan baiat demi baiat. Kasihan, akhirnya admin memohon kepada Allah, ya Allah, izinkan kami membawakan kepahaman ilmu-Mu ini ya Allah dengan bahasa yang sangat amat sederhana, biar bisa dipahami oleh seluruh manusia, karena seluruh manusia itu adalah hamba-hamba-Mu, ciptaan-ciptaan-Mu, utusan-utusan-Mu. Sadarkanlah manusia sebagai utusan-Mu, karena kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa dirinya atau manusianya itu sebenarnya diutus oleh Allah, dihidupi oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Mayoritas manusia tidak menyadari itu, maka dengan kajian pemaparan yang sangat amat sederhana ini, semoga saudara-saudaraku yang di luar sana dapat memahaminya dengan mudah, meskipun orang awam yang tak pernah belajar ilmu hakikat dan makrifat atau tauhid sekalipun bisa memahaminya atas seluruh kesalahannya bertuhan kepada Allah, yang nyata-nyata selama ini ternyata kita tidak bertuhankan Allah, melainkan mentuhankan
hawa nafsu kita sendiri selama ini. Maka saya tegaskan, jadi sanad-sanad hakikat yang dipaparkan di dalam channel Uripe Allah itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hayatullah, dari Uripe Allah dewe. Coba sampean logikakan, bila tak ada hidup yang ada di badan Abdul Halim ini, apakah paparan ini ada? Bila tak ada Allah, apakah paparan ini ada? Jadi bukan Abdul Halimnya yang memaparkan, Abdul Halim hanyalah diutus memaparkan. Jadi hidayah dan syafaat tak berhak bagi Abdul Halimnya. Abdul Halimnya hanyalah wadah-wadah untuk memaparkan rahasianya Allah. Jadi hidayah dan syafaat, kepahaman hanyalah milik Allah, bukan milik manusianya. Jadi ketika mendengarkan paparan-paparan ini, maka pasrahkan hatimu kepada Tuhanmu agar engkau bisa memahaminya. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Dengan apa kita membaca kitab diri manusia kita? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Jadi membaca diri manusia kita dengan Allah. Jadi Allah lah segala penguasa di alam semesta ini. Jangan engkau mendewa-dewakan makhluknya yang bisa memaparkan ini. Dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu, sesuai dawuhnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad kepada para sahabatnya di waktu masih hidup. Janganlah kau dewa-dewakan aku, kata Kanjeng Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Aku hanyalah manusia yang sama sepertimu. Jadi dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Dewakanlah hidup yang menghidupi diriku dan hidup yang menghidupi dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin, agar hati kita tidak mendewa-dewakan makhluk, akan tetapi mendewakan yang menghidupi dan yang menciptakan makhluk itu sendiri. Alhamdulillah, jadi jelaslah sanad-sanad itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu mengaplikasikan pemaparan ini, dan saya demi Allah, demi Rasul, saya ridho kepada kalian karena ilmu ini bukan ilmu saya, bukan ilmunya Abdul Halim. Abdul Halim tak bisa apa-apa. Jadi mana mungkin saya tidak ridho atas ilmunya Allah sendiri, yang mana Allah mengasihi sayangi seluruh hamba-hambanya. Inilah bentuk kekuasaan Allah dan bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hamba yang mendengarkan dan yang selalu menyimak channel Uripe Allah. Jadi sekali lagi, jangan kalian memandang manusianya, pandanglah hidup yang menciptakan diriku dan dirimu. Jadi pada intinya, saya sebagai admin yang membawakan paparan ini hanyalah sebagai yang melaksanakan perintahnya Allah.
Jadi memang paparan ini untuk kalian semua. Pasti Allah ridho di dalamnya. Bila ilmu ini, bila paparan ini milik Abdul Halimnya, takkan mungkin bisa sampai di YouTube. Pasti Abdul Halimnya akan menyembunyikannya. Hanya untuk santri-santri khususnya. Bila memang ini ilmunya Abdul Halim. Akan tetapi semua paparan ini langsung ilmu Allah. Allah lah yang menyampaikan. Hiduplah yang menyampaikan dan hiduplah yang mendengarkan. Jangan kau anggap telingamu yang bisa mendengarkan. Tanpa hidup, apakah telinga kita bisa mendengar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa kita pahami bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.